Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah sistem terdistribusi kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman tentang materi sistem terdistribusi. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kita beranggotakan 4 orang. Pertama ada Ayu Rahma Maulida, kemudian ada saya, Dadan Firmansyah Saputra, kemudian ada Rifki Fajri Abdullah, dan yang terakhir ada M. Syifa Abdul Malik. Nah, mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kang Syifa. Mangga selanjutnya. Oke, arsitekturis. Ada banyak pilihan berbeda yang dapat dilakukan dengan melakukan itu. Instansiasi terakhir dari arsitektur perangkat lunak adalah disebut sebagai arsitektur sistem. Dalam bab ini, kita akan melihat tradisi arsitektur terpusat nasional, di mana satu server mengimplementasikan sebagian besar komponen perangkat lunak. Dan dengan demikian, fungsionalitas sementara klien jarak jauh dapat mengakses server menggunakan secara komunikasi sederhana. Gaya arsitektur. Penelitian tentang arsitektur perangkat lunak telah sangat matang, dan sekarang secara umum diterima bahwa merancang atau mengadopsi sebuah arsitektur sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sistem besar. Untuk pembahasan kita, pengertian tentang gaya arsitektur itu penting. Misalnya, gaya dirumuskan dalam istilah komponen. Cara komponen dibuat terhubung satu sama lain. Data dipertukarkan antar komponen, dan akhirnya bagaimana elemen-elemen itu dikonfigurasi bersama menjadi sebuah sistem. Komponen adalah modular unit dengan antarmuka yang dibutuhkan dan disediakan yang terdefinisi dengan baik, yang dapat diganti di dalamnya lingkungan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud gaya arsitektur. Nah, kemudian di sini kita mengklaster bahwa dalam gaya arsitektur ini terbagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama ada arsitektur berlapis. Nah, di dalam gambar ini dilihat ya bahwa setiap layer itu saling berhubungan atau berlapis. Nah, di mana maksud dalam gambar ini tuh bahwa komponen ini disusun dalam mode berlapis, di mana komponen pada lapisan ini tuh diizinkan memanggil lapisan dasar, bahwa kontrol umumnya mengalir dari lapisan ke lapisan. Nah, itu untuk arsitektur berlapis. Kemudian arsitektur berbasis acara. Nah, di dalam arsitektur berbasis acara ini bahwa proses komunikasi pada dasarnya itu menyebar melalui peristiwa, kemudian secara opsional membawa data. Nah, bisa dilihat dalam gambar bahwa setiap komponen-komponen itu saling berhubungan dengan suatu peristiwa atau acara, yang dimana peristiwa itu menjadi atau acara itu adalah pusat di dalam komponen-komponen arsitektur berbasis acara. Kemudian gaya selanjutnya itu gaya arsitektur berbasis objek. Nah, di situ di dalam gambar bisa dilihat bahwa dalam suatu arsitektur berbasis objek itu, dalam suatu metode itu setiap objek itu saling terhubung, di mana setiap komponen dan komponen itu dihubungkan melalui mekanisme panggilan prosedur. Nah, kemudian yang terakhir ada arsitektur yang berpusat pada data. Nah, di mana komunikasi antar klien dan server dapat diimplementasikan dengan cara protokol tanpa koneksi, yang dimana di situ banyak mendasari jaringan area lokal. Nah, bisa dilihat ya bahwa standar privasi data space itu di-input dan di-outputkan ke dalam komponennya itu dipublish dalam data. Nah, itu macam-macam gaya arsitektur. Nah, selanjutnya itu tentang arsitektur sistem. Nah, dalam arsitektur sistem ini itu yang pertama ada arsitektur terpusat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan arsitektur terpusat? Nah, arsitektur terpusat ini pada dasarnya itu adalah arsitektur yang mengikuti gaya yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu gaya berlapis. Nah, yang sebelumnya dibahas
Nah, pada arsitektur terpusat ini itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada tingkat antarmuka pengguna, yang kemudian ada tingkat pemroses, yang ketiga ada tingkat data. Nah, seperti yang digambar di situ bahwa dalam arsitektur terpusat ini si klien itu menghubungkan suatu proses data itu yang kemudian disambungkan gitu. Nah, di dalam arsitektur ini itu jadi setiap klien dan server itu saling terpusat gitu. Nah, itu untuk arsitektur terpusat. Nah, kemudian dalam arsitektur terpusat ini itu ada yang dimaksud dengan multi-tiered arsitektur, di mana multi-tiered arsitektur ini itu dalam klaster tingkatan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di mana di dalam multi arsitektur ini itu terbagi menjadi 5 user interface. Nah, perbedaan menjadi 3 tingkat logis seperti yang telah didiskusikan sejauh ini itu menunjukkan suatu angka kemungkinan untuk secara fisik mendistribusikan aplikasi client server ke beberapa mesin. Organisasi yang paling sederhana adalah dengan memiliki 2 jenis mesin. Yang pertama itu ada mesin klien yang hanya berisi program yang mengimplementasikan bagian dari tingkat antarmuka pengguna. Yang kedua, ada sebuah mesin server yang berisi sisanya yang merupakan implementasi program-program dan tingkat data. Nah, yang seperti gambar yang ditampilkan di dalam multi-tiered arsitektur. Selanjutnya, arsitektur sistem yang kedua yaitu arsitektur sistem terdesentralisasi. Nah, arsitektur ini itu merupakan arsitektur client server yang bertingkat yang melakukan konsekuensi langsung dari membagi aplikasi menjadi antarmuka pengguna, komponen pemrosesan, dan level data. Nah, dalam arsitektur ini itu ada yang dimaksud dengan sistem peer-to-peer, tidak terstruktur yang sangat bergantung pada algoritma acak untuk membangun jaringan overlay. Nah, ide utamanya adalah setiap node memiliki data tetangga, tetapi daftar ini dibuat dengan cara yang kurang lebih acak. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur hybrid. Nah, arsitektur hybrid ini itu merupakan fokus pada arsitektur client server dan sejumlah peer arsitektur to peer yang tadi ada di dalam arsitektur terdesentralisasi. Nah, banyak sistem terdistribusi menggabungkan fitur arsitektural ini seperti menemukan jaringan super peer. Nah, dalam sistem arsitektur hibrid ini terbagi menjadi 2, yaitu ada sistem terdistribusi kolaboratif dan yang kedua ada sistem hibrida. Nah, dalam sistem terdistribusi kolaboratif ini itu seperti digambar ya, bahwa di situ dibagi menjadi 2, yaitu ada content provider core internet, kemudian ada edge server. Nah, di mana dalam pengklasifikasian provider itu terbagi menjadi 2, yaitu terkolaboratif. Nah, kemudian yang kedua itu ada struktur hibrida yang digunakan dalam sistem terdistribusi kolaboratif. Nah, dalam penelitian tentang arsitektur perangkat lunak yang telah sangat matang dan sekarang secara umum diterima bahwa untuk merancang atau mengadopsi sebuah arsitektur itu sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sistem besar. Nah, itu tentang arsitektur hibrid. Sayap manajemen dalam sistem terdistribusi. Ketika adaptasi perlu dilakukan secara otomatis, kami melihat interaksi yang kuat antar arsitektur sistem dan arsitektur perangkat lunak. Pertama, ada model kontrol umpan balik. Inti dari sistem kendali umpan balik dibentuk oleh komponen-komponen yang perlu dikelola. Komponen analisis umpan balik ini berisi algoritma yang memutuskan kemungkinan. 2. Sistem monitoring dengan Astrolab. Astrolab yang merupakan sistem yang dapat mendukung pemantauan umum dari sistem terdistribusi yang sangat besar. Membedakan strategi replika di global. Global bergantung pada server pengguna aktif yang ditempatkan di internet, dan server ini bekerja sama untuk mengoptimalkan kinerja melalui replika halaman web. 4. Manajemen perbaikan komponen otomatis in JET. JET menggunakan gagasan domain manajemen perbaikan. Domain tersebut terdiri dari sejumlah node, di mana setiap node mewakili server sama dengan komponen yang dijalankan oleh server tersebut. Selanjutnya, web 3, proses. Nah, di sini ada thread. Thread memiliki karakteristik sifat paralel,
tetapi memiliki sifat pemblokiran sistem. Single thread process tidak memiliki sistem paralel, tapi memiliki pemblokiran sistem call. Dan fan state machine memiliki sifat paralel, tapi tidak memiliki sifat pemblokiran sistem call. Selanjutnya, virtualization. Pada intinya, virtualization berkaitan dengan memperluas atau mengganti antarmuka yang ada, sehingga meniru perilaku sistem lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar B, yang memiliki dua interface. Contohnya adalah virtual machine atau VMware. Selanjutnya, networked user interface. Tugas utama mesin klien adalah menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan server jarak jauh. Ada sekitar 2 cara untuk mendukung interaksi ini. Pertama, untuk setiap layanan jarak jauh, mesin klien akan memiliki mitra terpisah yang dapat menghubungkan layanan melalui jaringan. Solusi kedua adalah menyediakan akses langsung ke layanan jarak jauh dengan hanya menawarkan antarmuka pengguna yang nyaman. Perangkat lunak sisi klien untuk transparansi distribusi. Perangkat lunak klien terdiri lebih dari sekedar antarmuka pengguna. Dalam banyak kasus, bagian dari pemrosesan dan level data dalam aplikasi server klien juga dijalankan di sisi klien. Kelas khusus dibentuk oleh perangkat lunak klien yang disematkan, seperti untuk anjungan tunai mandiri atau ATM, mesin kasir, dan pembaca barcode. Terima kasih dari saya. Yang selanjutnya yaitu server. Server adalah sistem komputer yang mempunyai layanan khusus. Umumnya berhubungan dengan penyimpanan data. Data yang tersimpan di dalam server itu berupa dokumen atau informasi yang kompleks. Layanan tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak klien yang menyediakan akses informasi kepada pengguna atau user. Dan di sini server dibagi menjadi 3, yaitu masalah desain umum, cluster server, dan mengelola cluster server. Yang pertama, masalah desain umum. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi pada saat mendesain server. Masalah yang perlu diperhitungkan pada saat mendesain server itu apa dan bagaimana server dapat diinterupsi atau dikelola. Contohnya, seorang pengguna yang baru saja mengunggah atau mengupload file besar ke dalam server FTP. Kemudian, user ini sadar kalau misalnya file yang diupload ini file salah. Dia ingin menginterupsi server untuk membatalkan penguploadan. Salah satu pendekatan atau salah satu cara untuk interupsi penggagalan pengupload dengan cara keluar dari server klien yang secara otomatis akan memutus koneksi ke server. Lalu menghidupkan ulang server tersebut. Nah, layanan tersebut pada akhirnya akan memutus koneksi yang lama karena mengira user atau pengguna ini telah terjadi seperti itu. Salah satu masalah lainnya yaitu adalah memastikan kalau misalnya server ini apakah server stateless, yaitu menurut Birman pada tahun 2005, stateless server tidak menyimpan informasi tentang keadaan kliennya dan dapat mengubah statusnya sendiri tanpa harus memberitahu kepada klien tersebut. Yang kedua yaitu cluster server. Cluster server adalah kumpulan mesin yang terhubung melalui jaringan di mana setiap mesin menjalankan satu atau lebih server. Di sini mempunyai fungsi untuk membackup kinerja server yang lainnya jika terjadi kegagalan device. Sehingga servis atau aplikasi yang ada dalam server tetap berjalan walaupun salah satu server dalam keadaan mati. Selanjutnya yaitu mengelola cluster server. Mengelola cluster server ini dapat dilakukan memperluas fungsi pengelolaan tradisional dari satu komputer ke cluster. Dalam bentuk yang paling sederhananya, ini berarti bahwa administrator atau admin dapat masuk ke node dari klien secara jarak jauh dan menjalankan perintah pengelolaan lokal untuk memantau, menginstal, dan mengganti komponen. Keuntungan utamanya dari pendekatan ini adalah
aplikasi kolektif yang beroperasi pada sekelompok server dapat dengan lebih mudah untuk disediakan. Contohnya yaitu Planet Lab. Yang selanjutnya yaitu migrasi kode. Next, dan migrasi kode juga terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan untuk kode migrasi, yang kedua migrasi dari sumber daya lokal, yang ketiga migrasi dalam sistem heterogen. Yang pertama, pendekatan untuk kode migrasi. Migrasi kode dalam sistem terdistribusi terjadi dalam bentuk proses migrasi di mana seluruh proses dipindahkan dari satu mesin ke mesin lainnya. Itu menurut Milojic et al. Pada tahun memindahkan proses yang sedang berjalan ke mesin lain adalah tugas yang mahal dan rumit. Sebaiknya ada alasan yang bagus untuk melakukannya. Alasan itu yaitu karena kinerja. Ide dasarnya adalah sistem keseluruhan itu dapat ditingkatkan jika proses dipindahkan dari beban berat ke mesin bermuatan ringan. Algoritma distribusi, beban yang digunakan untuk membuat keputusan tentang lokasi redistribusi tugas sehubungan dengan satu set prosesor, memainkan peran penting dalam sistem komputasi intensi. Yang kedua, migrasi dari sumber daya lokal. Hingga saat ini, migrasi kode dan eksekusi segmen yang menjadi mahal dan hal yang penting. Lewat migrasi kode menjadi sangat sulit dikarenakan resource segmen tidak selalu bisa dikirim bersamaan dengan segmen yang lain tanpa diubah terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu migrasi dalam sistem heterogen. Sejauh ini banyak yang asumsi bahwa kode yang dimigrasi dapat dengan mudah dieksekusi di mesin target. Asumsi ini berurutan ketika berhadapan dengan sistem homogen. Secara umum, mesin terdistribusi dibangun di atas platform yang heterogeneous, yang masing-masing memiliki sistem operasi dan arsitektur mesin. Migrasi dalam sistem seperti itu mengharuskan setiap platform didukung oleh porting, yaitu segmen kode dapat dijalankan pada setiap platform dan perlu memastikan bahwa segmen eksekusi dapat diwakili dengan benar di masing-masing platform. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.